Saya Agung, staf bagian rumah tangga di Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Bahasa gampangnya adalah pesuruh. Aduh. Saya sangat bersyukur bisa diterima bekerja di kantor sebesar Dinas Pendidikan. Berkat Bapak Haji Sugiono Santoso yang murni mau menerima saya bekerja sebagai pegawai tidak tetap. Maka dari itu, bekerja semangat adalah cara saya berkontribusi untuk pendidikan di Bondowoso. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terletak di Kota Bondowoso, tepatnya di Jalan Santawi, Kelurahan Taman Sari, nomor 96 Bondowoso. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, maju, kompas, jaya. Dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Andes Haji Sugiono X Santoso MM. Beliau adalah sosok pemimpin yang sangat menginspirasi bawahannya, mulai dari dedikasi, kedisiplinan, ketekunan, dan berbagai inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Merangkul seluruh staf dan pejabat di kantor Dinas Pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dari tingkat PAUD, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Kebijakan-kebijakan yang diberikan selalu mempermudah karena prinsip beliau, apabila kita selalu mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2022, Bapak Dr. Andes Haji Sugiono X Santoso menciptakan satu inovasi yang bisa menorehkan hasil hingga saat ini. Inovasi tersebut adalah inovasi Tajin Karak. Tajin Karak akronim dari literasi mengaji Al-Quran, tingkatkan akhlak dan karakter siswa. Seluruh siswa dari tingkat PAUD, SD, dan SMP melaksanakan pembiasaan mengaji Al-Quran di setiap 10 sampai dengan 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tak lain tujuannya adalah agar siswa di dalam menuntut ilmu tak hanya bisa mencapai hasil kecerdasan namun juga diikuti dengan akhlakul karimah, cerdas yang berakhlak. Dan terbukti di tahun 2023, inovasi Tajin Karak banyak melahirkan siswa-siswi tahfidz Al-Quran. Dan Alhamdulillah, inovasi Tajin Karak meraih inovasi terbaik di tingkat Kabupaten Bondowoso dan juga maju ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ada satu inovasi terbaru dari Bapak Dr. Andes Haji Sugiono X Santoso MM adalah inovasi manajemen Sakera. Manajemen Sakera adalah akronim dari sandingkan antara Juknis BOP, BOS, dan program kerja sekolah. Kerjakan semua program dengan tepat waktu, menggunakan tahapan-tahapan yang ada, dan akhiri dengan laporan tepat waktu. Tujuan diciptakan inovasi ini adalah untuk menertibkan pelaporan tepat waktu, baik itu pelaporan BOS untuk sekolah dasar dan sekolah menengah, BOP untuk pelaporan keuangan pendidikan anak usia dini. Apabila semua pelaporan keuangan tersebut dilaksanakan dengan tertib setiap pencairan dana sekolah, maka akan mempermudah daerah Kabupaten Bondowoso mencapai kredibilitas WTP, wajar tanpa pengecualian. Inovasi-inovasi tersebut dapat dicontoh oleh seluruh staf dan yang lainnya, guna mencapai tingkat pendidikan yang lebih maksimal lagi di Kabupaten Bondowoso pada khususnya. Di balik kesuksesan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, yakni ada sosok wanita yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan spirit kerja beliau, yakni Ibu Hajah Sriati Sugiono SPD, yang sekaligus menjabat sebagai Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Beliau memiliki dedikasi tentang kedarmawanitaan yang sangat tinggi, hingga bisa meraih prestasi-prestasi gemilang di tingkat Dharma Wanita Kabupaten. Salah satunya adalah menjadi pengunggah kegiatan e-reporting terbaik dan terlengkap di Kabupaten Bondowoso.
Tak kalah dengan semangat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Ibu Hajah Sriati Sugiono SPD juga adalah sosok top leader di organisasi Dharma Wanita. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso bekerja dalam kedinasan dibantu oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Bapak Suhri SPD. Beliau sosok pemimpin di lingkup kesekretariatan Dinas Pendidikan, orang kedua dari Bapak Kepala Dinas. Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. Di dalam kedinasan, Sekretaris Dinas Pendidikan dibantu oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Bapak Bagus Heri Syahputra ST. Tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian adalah melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administratif umum dan kepegawaian, melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokoleran, menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian. Analis kebijakan ahli muda, Bapak Muhammad Dahlal MMPD. Analis kebijakan ahli muda di Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang anggaran, akuntansi dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, melakukan pengelolaan dan pengamanan aset. Perencana ahli muda, Ibu Dwi Ani SPD, Subkoordinator Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan, menyusun rencana kegiatan subbagian program dan pelaporan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi kedinasan, mengkoordinir penyusunan rencana strategis, mengkoordinir penyusunan indikator kinerja utama, mengkoordinir penyusunan rencana kerja, mengkoordinir rencana kerja anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Bidang PTK dan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang PTK dan Perizinan, Bapak Saiful Bahri SEMSI, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan koordinasi, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pendidikan, tenaga kependidikan dan perizinan. Kepala Bidang PTK dan Perizinan dibantu oleh Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ibu Lailiatul Badriah SPD, memiliki tugas dan fungsi melakukan penyusunan rencana program, penyiapan bahan penyusunan konsep promosi, mutasi, pendataan SIM teknik dan SIM NUPTK, pengusulan kenaikan pangkat, pembinaan PNS, pelaporan dan evaluasi di bidang pendidikan. Kepala Seksi Perizinan, Bapak Muhammad Ashari Esos, memiliki tugas dan fungsi melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana kerja, melakukan penyiapan bahan rekomendasi, perizinan, penilaian kelayakan, pengawasan penyelenggaraan PAUD, PNF, SD, dan SMP, serta melaporkan hasil evaluasi perizinan. Bidang pengelolaan pendidikan SMP dipimpin langsung oleh Bapak Agus Santoso SPD MPD, memiliki tugas dan fungsi pembinaan kesiswaan, proses belajar mengajar, AKM dan ujian bagi peserta didik, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi tentang penyaluran dan penggunaan dana BOS, penyebaran dan pengadaan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kurikulum,
Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SMP dibantu oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Manajemen SMP, Ibu Catur Budi Rusdiana SPMSI. Adapun tugas dan fungsinya adalah melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen lembaga SMP, melakukan penyiapan, pendampingan dan pengawasan pelaksanaan akreditasi lembaga SMP, melakukan pengelolaan, pembinaan dan pemantauan BOS SMP. Kepala Seksi Kesiswaan SMP, Ibu Hani Rahmawati SPSI. Tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pembinaan kesiswaan jenjang SMP, melaksanakan asesmen dan ujian bagi peserta didik. Pengawas SMP, tugasnya meliputi pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik, pengawasan sekolah berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, dan penilaian kinerja guru dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran dan pembimbingan serta pelatihan peserta didik. Pengawasan sekolah berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian kepala sekolah dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan mutu sekolah. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh Bapak Masturi MS SPD MPD. Adapun tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, petunjuk dan perumusan kegiatan penerimaan peserta didik baru, daya tampung peserta didik, kurikulum, pembinaan kesiswaan, proses pembelajaran dan evaluasi belajar, kelulusan, pengembangan sarana prasarana serta pengelolaan bantuan operasional sekolah jenjang sekolah dasar. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dibantu oleh Kepala Seksi Kesiswaan Jenjang SD, Bapak Zainal Ahrianto SPD MM. Adapun tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pengadaan dan penyebaran pedoman serta petunjuk pelaksanaan kurikulum, kalender pendidikan jenjang SD, melaksanakan proses belajar mengajar, asesmen kompetensi minimum, dan ujian bagi peserta didik jenjang SD, melaksanakan pembinaan kesiswaan, minat, bakat, dan kreativitas siswa jenjang SD. Kepala Seksi Kelembagaan dan Manajemen SD, Bapak Abdul Holis Firdaus SPD, memiliki tugas dan fungsi mengelola kelembagaan dan manajemen jenjang sekolah dasar, melaksanakan penilaian dan pemberian rekomendasi, penyaluran bantuan jenjang SD, menyusun perencanaan, pelaksanaan monitoring, pendampingan dan evaluasi peningkatan mutu, penyaluran dan penggunaan dana BOS jenjang SD, dan akreditasi sekolah jenjang SD. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal dipimpin langsung oleh Ibu Legianti SPD MPD, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan PAUD dan PNF, mempersiapkan bahan pemberian fasilitas sarana dan prasarana, menyelenggarakan proses belajar mengajar, menyediakan biaya personil peserta didik dan pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan, mengevaluasi hasil pemantauan, pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan anak usia dini. Kepala Bidang PAUD dan PNF dibantu oleh Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Anda Tutwuri Handayani. Adapun tugas dan fungsinya adalah melaksanakan penyelenggaraan proses belajar mengajar PAUD dan hubungan kerjasama kemitraan dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, penyusunan rencana kebutuhan teknis serta media pembelajaran, APE, sarana dan prasarana PAUD, pembinaan kelembagaan manajemen PAUD dan pengelolaan BOP PAUD. Kepala Seksi Pendidikan Non-Formal, Ibu Esa Vivianti SE, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan secara terencana, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal, seperti lembaga kursus atau LKP, kelompok belajar, PKBM, majelis taklim, dan satuan pendidikan sejenis.